Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Sekarang kita akan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Jangan lupa siapkan Alkitabnya, kidung ceria, dan persembahannya ya. Tunjukkan sikap yang baik. Bisa? Bisa. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita berdiri, kita beribadah, menyanyikan lagu Kidung Ceria nomor 25. Mari kita bergembira. Kalian mundur dikit. Mari kita satukan hati di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kami. Tuhan berkati kami sehingga kami mampu untuk beribadah saat ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir kepada Tuhan, supaya kami semua berkenan kepada Tuhan. Tolonglah Kakak Esther yang akan memberitakan firman Tuhan. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik silakan duduk. Kak Esther silakan. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian hari ini? Kakak Esther harap kalian sehat dan tetap sukacita di dalam Tuhan Yesus. Adik-adik, firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Adik-adik yang sudah bisa buka Alkitab dibuka, nanti kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Judul bacaannya adalah Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata,
Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Sedemikian jauh firman Tuhan hari ini adik-adik. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih menjadi pelaku firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Ya, adik-adik, tadi yang ikut baca Alkitab, Kakak Esther mau tanya judul bacaan kita hari ini apa? Iya, judulnya adalah Pentakosta. Ada yang tahu arti daripada Pentakosta? Ayo. Ya, pintar semuanya. Ada yang kedengaran katanya, Kak Esther, Pentakosta itu hari ke-50. Boleh juga. Ada juga yang bilang, Kak Esther, Pentakosta itu hari pencurahan Roh Kudus. Pintar. Nah, itu kalau menurut Perjanjian Baru adik-adik ya. Kalau menurut Perjanjian Lama, kira-kira ada yang tahu arti Pentakosta? Ada yang bisikin dari belakang adik-adik? Mama papa bisa bantu? Ada? Kalau menurut Perjanjian Lama, Pentakosta itu adalah hari raya panen. Hari raya panen ya. Nah, oke adik-adik. Hari ini kita bersyukur kita diperkenankan lagi oleh Tuhan untuk membaca firman Tuhan. Bacaan kita hari ini tentang hari Pentakosta, pastinya adik-adik udah sering dengar ya. Iya, sudah sering dengar setiap hari pencurahan Roh Kudus, kita akan selalu membaca bacaan ini. Nah, adik-adik, ketika hari Pentakosta datang, terjadi sesuatu yang sangat-sangat luar biasa adik-adik. Di dalam bacaan kita pada ayat yang kedua dikatakan bahwa tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang sangat keras, memenuhi rumah di mana para murid-murid itu berada. Ya, ada turun sesuatu dari langit seperti tiupan angin yang sangat keras. Jadi semua orang yang berada di Yerusalem saat itu, mereka ada yang ketakutan, ada yang terheran-heran, dan ada yang penasaran. Wah, itu apa ya? Nah, lalu tampaklah kepada mereka
lidah-lidah seperti nyala api hinggap di atas kepala para murid Tuhan Yesus. Nah, lalu murid-murid Tuhan Yesus itu bisa berkata-kata dalam berbagai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang hadir di Yerusalem pada saat itu. Orang-orang yang hadir di Yerusalem pada saat itu diantaranya ada orang Partia, ada orang Media, orang Elam, orang Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah dari Libya, dari Kirene, ada juga pendatang dari Roma. Mereka semua terheran-heran adik-adik. Karena apa? Murid-murid Tuhan Yesus menyampaikan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah, dan orang-orang yang hadir di saat itu bisa memahami, bisa mengerti apa yang dikatakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Makanya orang-orang itu yang hadir di Yerusalem, mereka terheran-heran, kok bisa ya? Mereka berkata-kata dalam berbagai bahasa yang kita mengerti. Padahal murid-murid Tuhan Yesus ini tidak les adik-adik, tidak kursus seperti mungkin ada ya adik-adik di sini yang hadir di IMPA, diikutkan les sama mama papanya, les bahasa Inggris, les Mandarin, supaya bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Mandarin. Nah, itu mesti belajar dulu kan adik-adik, belajar setahun, 2 tahun, 3 tahun baru pinter berbahasa Inggris kah, berbahasa Mandarin kah, berbahasa Jepang kah. Berbeda dengan murid-murid Tuhan Yesus saat itu adik-adik. Mereka tidak belajar bahasa-bahasa daerah yang lain. Tetapi pada saat mereka dikuasai oleh Roh Kudus mendiami hati mereka, mereka bisa menyampaikan kabar sukacita kepada orang-orang yang hadir saat itu, yang berasal dari berbagai daerah, berbagai bangsa, tetapi mereka bisa mengerti apa yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Hal yang luar biasa adik-adik ya. Kalau Roh Kudus bekerja, maka tidak ada yang tidak mungkin adik-adik terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, kalau Roh Allah bekerja di dalam diri kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini juga mau mengajarkan kepada kita bahwa Roh Kudus itu juga adalah penolong bagi kita saat ini. Kita membuka diri agar Roh Kudus itu selalu berdiam di dalam hati kita. Bagaimana caranya supaya Roh Kudus selalu ada di dalam hati kita, selalu menolong kita, yaitu dengan cara kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita hidup bergaul dengan Tuhan dengan cara membaca Alkitab, rajin baca Alkitab adik-adik ya, selalu berdoa, rajin ikut ibadah IMPA terutama adik-adik.
kita membuka diri kepada Tuhan agar Roh Penolong atau Roh Kudus itu selalu ada di dalam hati kita, memampukan kita untuk boleh menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Kalau Roh Tuhan ada di dalam kita, kita akan mempunyai keberanian untuk melakukan hal-hal yang baik. Kalau Roh Tuhan ada di dalam kita, itu yang akan memampukan kita untuk selalu bersikap yang baik, yang manis di hadapan Tuhan. Kalau Roh Allah atau Roh Kudus ada di dalam kita, kita akan pastinya selalu hidup jujur, selalu berkata yang benar. Pastinya kita akan selalu menghormati, menyayangi, mendengarkan apa kata orang tua kita. Kalau Roh Allah atau Roh Kudus selalu ada di dalam hati kita, kita pastinya akan selalu melakukan hal-hal yang baik, bisa menjadi pembawa damai. Ketika ada teman-temannya yang mungkin berantem, adik-adik di situ bisa hadir, kasih tahu mereka berantem itu tidak bagus, lebih baik berdamai. Ketika kalian tahu ada teman-teman kalian yang berbohong, adik-adik harus berani katakan tidak boleh berbohong. Berbohong itu dosa. Ya, kalau adik-adik tahu itu adalah benar, katakan benar. Kalau adik-adik tahu itu salah, katakan salah. Berani berkata jujur. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang harus menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita adik-adik untuk hidup selalu bergaul dengan Tuhan, agar supaya Roh Tuhan selalu ada di dalam hati kita, sehingga kita dikasih keberanian, kekuatan untuk selalu melakukan hal-hal yang baik di dalam hidup kita, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Demikianlah firman Tuhan hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nah, untuk ayat hafalan, Kakak Esther kasih tugas buat kalian menghafalkan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dihafalin, kalau perlu di videoin, nanti kirim ya. Kirim ke kakak layan yang kalian tahu. Ya, dihafalin, bikin videonya dan kirim ke kakak layan. Amin. Adik-adik, ada lagunya loh, itu hari Pentakosta. Lagunya begini ya. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajar murid Yesus, berkata bekerja. Roh Kudus yang terkasih, ku minta padamu, tetap setiap hari diami hatiku.
Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati Tuhan adik-adik kami yang khususnya pada saat ini boleh ambil bagian di dalam memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk Arlan, Alesa, Fidel dan juga Karel yang dengan sukacita memuji nama-Mu Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau selalu memberkati adik-adik kami ini Tuhan dengan kesehatan umur panjang, dan juga biarlah Engkau selalu memberkati mereka di dalam kehidupannya dari saat ini sampai selama-lamanya. Adik-adik, mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu Bapa di surga, terima kasih untuk waktunya indah di mana di dalamnya kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk roh penolong Tuhan yang Engkau kurniakan kepada kami, yang akan menolong kami, memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa Indonesia yang kami cinta ini, agar selalu damai dan tentram Tuhan, dan kami yang hidup di dalamnya, yang terdiri dari berbagai suku, berbagai budaya, berbagai agama, boleh hidup berdampingan walau dalam perbedaan Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami, agar mereka boleh memerintah seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa dalam surga, segala rencana, segala upaya yang terbaik yang dilakukan oleh pemerintah Tuhan, biarlah Engkau berkenan di atasnya, dan itu biarlah boleh berjalan dengan baik demi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk kehidupan bergereja kami, khususnya kami yang berada di GPB Gracia Bekasi ini Tuhan. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan semua program-program yang telah direncanakan, semua perangkat-perangkat pelayanan yang ada di dalamnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk selalu bersatu di dalam mengangkat pelayanan ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah semua program yang telah dibuat, yang telah direncanakan Tuhan, Engkau memberkati agar boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami sangat merindukan untuk sebuah gedung gereja yang permanen. Yang Engkau Tuhan tahu pergumulan kami saat ini untuk boleh memperoleh izin membangun gedung gereja Tuhan. Ya Tuhan, kami sebagai manusia hanya bisa berusaha. Namun kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya ada roh penolong yang akan menolong kami, agar apapun yang kami lakukan itu Tuhan, kami boleh berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan kami percaya bahwa pada saatnya nanti apa yang kami inginkan, yang kami rindukan Tuhan, akan Tuhan karuniakan kepada kami menurut waktu yang terindah dari Tuhan. Ya Bapa dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk kehidupan adik-adik kami dimanapun mereka berada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau memberkati adik-adik kami Tuhan di dalam masa pertumbuhan mereka, di dalam masa mereka menuntut ilmu di sekolah, di dalam masa mereka bergaul dengan teman-teman mereka di lingkungan mereka Tuhan. Kiranya Engkau selalu menjaga dan menolong adik-adik kami ini Tuhan, agar mereka di dalam kehidupannya, mereka selalu bersukacita, mereka tetap sehat, dan biarlah Tuhan melalui kehidupan mereka semakin banyak orang-orang yang akan mengenal Engkau dan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk orang tua, biarlah Engkau memberkati mereka dengan kesehatan dan umur panjang, kekuatan panjang, sabar dan sukacita di dalam mendidik dan mengasuh adik-adik kami ini Tuhan.
agar mereka boleh menjadi orang tua yang dapat membawa anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang mungkin pada saat ini ada dalam kelemahan tubuh. Biarlah Engkau yang akan memberkati segala upaya yang dilakukan untuk kesembuhan. Kalau ada adik-adik kami yang dalam berduka cita Tuhan, Engkau adalah penghibur yang setia bagi mereka. Bapa dalam surga, jikalau ada adik-adik kami Tuhan yang pada saat ini lalai untuk mengikuti ibadah impa Tuhan, Engkau yang akan menyadarkan mereka, Engkau yang akan menarik kembali mereka agar mereka selalu mengingat bahwa dalam kehidupan mereka Engkau selalu setia kepada mereka, dan biarlah mereka juga untuk selalu setia memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami berdoa untuk semua kelalaian yang ada dan bersama-sama dengan kami mengambil bagian pada saat ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah Engkau yang akan semakin memampukan kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu, melakukan segalanya dengan tulus ikhlas untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang mungkin mereka hidup di dalam penderitaan, di dalam peperangan, intimidasi. Biarlah Engkau hadir bersama-sama dengan mereka Tuhan, memberikan pertolongan kepada mereka, memberikan kebebasan kepada mereka, memberikan penghiburan kepada mereka, agar mereka tidak berputus asa, namun tetap berharap bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang adik-adik kami akan berikan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati apa yang akan mereka berikan, agar melalui persembahan mereka Tuhan itu dapat dikelola dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan yang masih ada pada diri kami Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami, memampukan kami untuk boleh mengelola berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kami, untuk kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa dalam surga, sungguh banyak Tuhan yang kami mau sampaikan kepadamu, tetapi Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang akan menyempurnakan doa kami ini, yang kami bawa kepadamu, balaskan kasih Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ayo semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Kidung Ceria 345, O Berkati Kami.
Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap semuanya